Selamat siang, di sini kami ingin menjelaskan materi tentang perangkat keras komputer. Keras komputer adalah bagian dari sistem komputer yang merupakan perangkat yang dapat dilihat secara fisik, serta perangkat yang menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer juga biasa disebut hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Berikut macam-macam perangkat keras komputer dan fungsinya. Keyboard adalah perangkat input utama sebuah sistem komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengoperasikan komputer. Keyboard dapat digunakan untuk melakukan input data secara menyeluruh pada sistem komputer. Kedua adalah mouse. Mouse adalah perangkat periferal komputer yang digunakan untuk melakukan input data berupa gerakan kursor, klik, dan scroll. Mouse pada awalnya menggunakan bola untuk melakukan gerakan kursor. Seiring perkembangan teknologi, digunakan sensor cahaya untuk mendeteksi percakapan. Ketiga adalah scanner, adalah perangkat keras input pada komputer dengan data pemasukan berupa hasil pindai atau scan dari sebuah dokumen layaknya mesin fotokopi. Empat adalah prosesor. Prosesor adalah perangkat keras proses utama yang merupakan komponen sirkuit elektronik yang dapat melakukan eksekusi komputasi logika, aritmatika, sistem kontrol, dan input atau output spesifik berdasarkan instruksi yang diperintahkan pengguna. Hampir seluruh proses di dalam suatu sistem komputer dilakukan oleh prosesor. Prosesor juga disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Dan yang kelima adalah motherboard, adalah perangkat keras yang berupa papan sirkuit yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer dan dilengkapi dengan chip BIOS. Chip BIOS kependekan dari Basic Input Output System. Perangkat ini juga disebut papan induk atau mainboard. Selanjutnya adalah VGA atau kependekan dari Video Graphics Array, adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses visualisasi data dalam bentuk grafis. Perkembangan VGA yang sangat pesat mendukung perkembangan industri game dan chat atau CAD. Dan yang ke-8 adalah kartu suara atau sound card, adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses data berupa suara, baik mengeluarkan maupun merekam suara. Monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil proses data grafis dari VGA. Data yang ditampilkan merupakan informasi berupa video. Speaker adalah perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan kartu suara berupa suara. Printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak kertas. Proyektor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar proyeksi dengan menggunakan elemen optik. RAM adalah random access memory, media penyimpanan yang bersifat volatil atau data hilang ketika listrik dimatikan. Data diakses secara acak atau random. RAM digunakan untuk menyimpan data saat diproses oleh prosesor. Read-only memory adalah media penyimpanan yang bersifat non-volatil, data yang tidak hilang saat listrik dimatikan dan bersifat hanya dibaca. ROM biasa digunakan untuk read BIOS atau firmware. Hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan non-volatil yang digunakan untuk menyimpan data sistem operasi dan data pengguna dalam bentuk ringan digital. Terus kemudian ada power supply. Power supply adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan konversi tegangan dari AC menjadi DC, sehingga dapat dilakukan manajemen ke sistem komputer terkait. Lalu ada Stavol atau stabilizer voltage, adalah perangkat keras yang digunakan untuk menstabilkan tegangan listrik penggunaan stabilizer. Dimaksud untuk mencegah kerusakan perangkat elektronik akibat lalu lintas tegangan yang naik turun secara signifikan. Yang terakhir adalah ada UPS atau Uninterruptible Power Supply, adalah perangkat keras yang menyediakan backup listrik sebagai alternatif saat listrik mati. Hal ini membantu pengguna untuk mematikan komputer sebagai tindakan untuk mencegah kerusakan data saat listrik mati. 10 jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak aplikasi atau software application. Perangkat lunak aplikasi software application merupakan suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melaksanakan sebuah tugas yang diinstruksikan pengguna. Contoh umum perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata seperti Microsoft Office, OpenOffice, .org, serta pemutar media seperti Windows Media Player, Winamp, dan GOM Player.
Yang kedua, ada perkakas pengembangan perangkat lunak, software development tool. Pengertian software development tool adalah salah satu jenis perangkat lunak software yang digunakan untuk membuat, mendebug, maintain, merawat atau memelihara dan mengembangkan perangkat lunak lainnya seperti tingkat tinggi seperti Pascal dan bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa rakitan. Yang ketiga ada sistem operasi atau operating system. Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak komputer software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak lain seperti program-program pengolah kata yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak. Sistem dalam sistem komputer tanpa sistem operasi, pengguna tidak bisa menjalankan atau menggunakan perangkat lain pada komputer mereka, kecuali program booting. Contoh sistem operasi modern adalah Windows, Linux, iOS, Android, dan macOS. Nomor 4, ada pengendali perangkat keras atau device driver. Device driver dapat dikatakan sebagai penghubung antara perangkat-perangkat keras dan komputer. Misalnya menghubungkan penggunaan barcode, scanner pada aplikasi database-nya. Contoh aplikasi yang dipakai di swalayan seperti kasir gitu. Terus yang kelima ada perangkat lunak menetap, firmware. Perangkat lunak menetap atau firmware adalah istilah yang mengacu kepada perangkat lunak yang disimpan dalam memori hanya baca. Tidak seperti memori akses acak. Memori hanya baca tidak akan dapat berubah meski tidak dialiri listrik. ROM BIOS merupakan contoh perangkat lunak menetap yang berada pada motherboard sebuah komputer. Contoh firmware juga seperti yang dipasang dalam jam tangan digital. Perangkat lunak bebas atau free software. Perangkat lunak bebas atau free software mengacu pada software yang bebas untuk dipakai, dipelajari, dan dimodifikasi serta bisa disalin dengan atau tanpa modifikasi atau dengan beberapa ketentuan untuk memastikan bahwa kebebasan serupa juga bisa dinikmati oleh pengguna selanjutnya. Bebas di sini juga berarti dalam memakai, menyalin, mempelajari, mengubah atau menjual sebuah perangkat lunak kita tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun. Contoh perangkat lunak bebas yang dikenal secara internasional adalah dalam kategori sistem operasi misalnya GNU atau Linux, Darwin, BSD, Ubuntu, Debian, dan Open Solaris. Dalam kategori pemutar media misalnya VLC, Rainbox, dan Amarok. 7. Perangkat lunak sumber terbuka atau open source software. Perangkat lunak sumber terbuka adalah jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Karena sifat ini biasanya dikembangkan oleh sebuah komunitas yang bertujuan mengembangkan perangkat lunak bersangkutan. Produk perangkat lunak yang dihasilkan ini biasa bersifat bebas dengan tetap menganut kaidah dan etika tertentu. Semua perangkat lunak bebas atau free software ialah perangkat lunak sumber terbuka, akan tetapi perangkat lunak sumber terbuka belum tentu perangkat lunak bebas. Tergantung kaidah yang dipakai dalam melisensikan perangkat lunak sumber terbuka tersebut. 8. Perangkat lunak uji coba atau shareware atau trialware. Perangkat lunak uji coba mengacu kepada perangkat lunak pemilik yang disediakan untuk pengguna tanpa membayar secara uji coba dan sering dibatasi oleh kombinasi dari fungsi, ketersediaan, atau kenyamanan. Perangkat lunak uji coba sering ditawarin untuk memberikan calon pembeli kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi untuk versi lengkap dan perangkat lunak tersebut. 9. Perangkat lunak gratis atau freeware. Freeware merupakan perangkat lunak komputer berhak cipta yang gratis digunakan untuk selamanya. Berbeda dari shareware atau perangkat lunak uji coba yang mewajibkan pengguna membayar atau misalnya setelah jangka waktu 1 bulan atau untuk memperoleh fitur tambahan. Para pengembang perangkat lunak gratis biasanya membuat perangkat gratis untuk diberikan kepada komunitas atau kelompok yang membutuhkan, namun juga tetap ingin mempertahankan hak mereka sebagai pengembang dan memiliki kontrol dalam pengembangan selanjutnya. Kadang jika pengembang memutuskan untuk berhenti mengembangkan sebuah produk perangkat freeware, mereka akan membagikan kode sumbernya kepada pengembang lain atau mengedarkan kode sumber tersebut untuk khalayak umum sebagai perangkat lunak bebas agar bisa dikembangkan oleh pengembang selanjutnya. 10. Perangkat lunak perusak atau malware. Perangkat lunak perusak atau perangkat berbahaya atau malware
adalah perangkat lunak yang dibuat untuk merusak atau menyusup ke sistem komputer atau jejaring komputer tanpa izin dari pemilik sah. Istilah ini merupakan istilah umum yang biasa dipakai untuk mengartikan berbagai jenis perangkat lunak atau kode perangkat lunak yang mengusik atau mengganggu. Perangkat lunak dianggap sebagai perangkat lunak berbahaya atau perusak berdasarkan tujuan dari perangkat lunak itu diciptakan atau efek yang timbul dari sebuah perangkat lunak, bukan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Perangkat lunak perusak mencakup virus komputer, rootkit, kuda Troya atau Trojan horse, perangkat iklan atau adware yang tak jujur, perangkat pengintai atau spyware, dan perangkat lunak lainnya yang mempunyai niat jahat. Contoh, perangkat lunak perusak yang dapat mencuri data antara lain adalah Banchus. Perangkat ini bekerja dengan cara menunggu pengguna untuk membuka sebuah situs perbankan. Kemudian perangkat lunak ini mengalihkan alamat situs bank yang asli ke yang palsu untuk mencuri informasi rahasia yang dimasukkan. Sekian artikel ini dari kelompok saya.